Gimana sih Pak sebaiknya pencitraan itu dilakukan Pak? Ya itu tadi, kalau kita lihat itu tadi ada intinya ya, bahwa informasi itu bisa datang dari mana aja, benar sekali, kapan aja, bisa negatif, bisa positif. Nah, saat informasi yang sifatnya negatif itu kita harus melakukan perbaikan ya. Kita harus melakukan perbaikan, kita juga harus mengkontra pemberitaan yang negatif dengan pencitraan yang positif tadi. Nah, itu yang misalkan kita bisa lihat ya Pak, orang yang sudah dicitrakan negatif, kemudian dia malah mengintervensinya dengan semakin negatif lagi Pak, itu bagaimana jadi? Nah itu ya, kalau misalnya ada citra yang negatif, tentunya kita harus melakukan kegiatan counter tadi ya. Tentunya kita harus mempunyai dasar-dasar bukti-bukti yang lengkap, terus kemudian jelas, terus kemudian gampang dicerna dengan orang lain ya. Setelah itu kita melakukan roadshow untuk menjelaskan kepada publik gitu bahwa apa yang dilakukan pihak lain itu nggak benar gitu. Nah tentunya kan fakta yang berbicara. Nah tadi kan kita lihat titiknya bahwa ada yang negatif dan positifnya. Positif itu kita ambil, kita deliver kepada masyarakat gitu. Yang negatifnya jangan dibikin semakin jadi negatif lagi ya Pak. Iya, dan jangan didiamin karena masalah yang kecil itu bisa jadi snowball gitu. Makin banyak orang, ibaratnya Twitter tuh bercerita kemana-mana, akan mengembang gitu kan. Dari media-media sosial juga berpengaruh terhadap pencitraan. Kalau kita diamin itu berbahaya juga gitu. Oh jadi memang caranya adalah kita harus klarifikasi. Iya, klarifikasi. Oh baik, ada telepon masuk, selamat malam. Malam. Ya, selamat malam. Dengan siapa? Rudi dari Bapak. Rudi dari Bapak. Wah, sebelah pulau nih. Ya, benar jauh sekali ya. Ya, gimana Mas? Ini menarik sekali nih. Pembicaraan yang malam ini persis seperti apa yang saya ingin tahu soalnya. Karena apa ya? Ini kita lagi mau masih pemilu nih Pak. Wah, iya benar sekali. Ya, ini penting kalau mau jadi caleg dan mau jadi anggota legislatif. Pembahasan ya. Tahu bagaimana membangun pencitraan ini. Iya. Nah, sebenarnya Pak, itu yang benar itu pencitraan itu kayak apa ya? Kalau kayak ada latihan itu sudah benar, atau kayak ini udah benar, atau kayak apa ya Pak? Atau kayak Pak Wijaya aja? Oh, seperti Pak Wijaya. Oke, itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Wah, langsung saya jawab ya. Ini pertanyaan yang menarik nih. Mendekati 2014 nih Pak ya. Ya, kembali lagi bahwa kita juga sebagai pemilih ya, di dalam pemilih itu juga harus cerdas. Iya. Cerdas. Rekam jejak itu harus kita ketahui dengan baik gitu ya. Banyak ini bukan ngomongin masalah politik, tapi kita lihat kenyataannya bahwa banyak pihak-pihak atau misalnya anggota legislatif atau wakil di DPR itu yang nggak sesuai dengan bidangnya gitu. Iya, benar. Nah, tentunya kembali lagi bahwa rekam jejak masyarakat harus cerdas di dalam memilih, dan sebelum memilih tentunya rekam jejak daripada calon legislatif harus dilihat gitu. Sebenarnya kan gampang, sekarang ada Mbak Google. Iya, benar. Mbak Google 3 trik, namanya ada di situ, keluar. Ini orang siapa, ini orang pengalamannya apa, pendidikannya bagaimana, pernah di organisasi atau tidak. Berita-berita apa yang apalagi sekarang itu banyak caleg yang bermasalah. Gitu. Nah, kita harus hati-hati, jangan sampai kita membeli kucing dalam karung, ya kan? Gitu. Nah, itu masyarakat juga harus tegas untuk jangan juga tergantung dengan politik uang gitu. Misalnya dikasih begini terus kemudian mereka memilih gitu kan, diambil itu juga nggak pas juga gitu. Nah, kembali lagi bahwa dilihat citra positifnya, apakah orang ini mempunyai kapabilitas yang cukup, punya integritas, mampu mempunyai kualitas. Nah, itu yang kita pilih gitu. Iya, jangan sampai kita memilih hanya karena mereka memberikan uang. Dari pencitraan mereka sendiri tidak baik ya Pak ya? Iya betul. Apa nih maksudnya? Motifnya apa? Kan pasti ada motifnya. Pasti ada motif, benar sekali. Tidak mungkin sesuatu tidak ada motifnya ya Pak ya. Nah, terus saat pencitraan dilakukan Pak, apakah berpengaruh pada faktor kewibawaan orang tersebut Pak? Nah, kembali lagi masalah wibawa ya. Wibawa itu tentunya tidak bisa didapatkan gitu aja. Itu adalah suatu proses. Ada proses di mana kewibawaan itu akhirnya terbangun karena tertempa pengalaman. Kembali lagi, makin banyak kita berorganisasi, makin kita banyak berinteraksi dengan orang, makin kita bijaksana, makin kita bisa kemudian memimpin seseorang. Nah, kewibawaan itulah penting. Makin besar organisasinya, kewibawaan itu harus
dan diperlukan oleh seseorang. Iya, itu karena orang lain mungkin melihat kita juga, oh mungkin Pak Wijaya ini berwibawa sekali ya, orang pun akan lebih tegas ya Pak biasanya ya Pak ya. Nah, yang intinya gini ya, kalau misalnya orang yang berwibawa itu pasti dia menjadi change leader, dia leadernya gitu, dia jadi pemimpinnya gitu kan. Nah, dia dengan berwibawa itu orang otomatis akan mengikuti apa yang disampaikan pemimpinnya karena kewibawaan itu tadi gitu. Oh gitu, jadi karena kewibawaan itu orang pun akan semakin respect ya Pak ya? Respect akhirnya, respect dan juga orang itu akhirnya akan mengikuti gitu apa yang disampaikan kita oleh pemimpinnya gitu. Baiklah sahabat motivator, nampaknya kita harus rehat sejenak, namun tetap di Motivator.